Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Peradaban Islam yang terdiri dari Ratna Mai Syahrani, Muhammad Vito Ananda, dan Duta Iza Fahreza Ramdhani. Kami akan membahas tentang peradaban Islam era Dinasti Safawiyah. Yang pertama, asal-usul dinasti Safawiyah. Menurut Dedi Supriyadi, kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din. Dinasti ini didirikan dan dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan. Yang kedua, para khalifah dinasti Safawiyah. 1. Syah Ismail I 1501 sampai 1524 Masehi. Ismail menobatkan dirinya sebagai raja. Ismail selanjutnya dikenal dengan Ismail I. Ismail melakukan berupaya membangun dinasti Safawiyah. Setidaknya tercatat dua kebijakan penting. Yang pertama, menetapkan Syiah sebagai ideologi resmi dinasti Safawiyah. Dan yang kedua, melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang berada di sekitar dinasti Safawiyah. Menurut Badriyatim, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Syah Ismail I dalam membangun dan mengembangkan dinasti Safawiyah adalah dengan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang berada di sekitar dinasti Safawiyah. Ismail I berkuasa memimpin dinasti Safawiyah selama 23 tahun. 2. Ismail II tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Setelah Syah Tahmas wafat pada tahun 1576 Masehi, dinasti Safawiyah dipimpin oleh putranya yang bernama Ismail II. Seharusnya yang menggantikan kepemimpinan dinasti Safawiyah setelah meninggalnya Syah Tahmas adalah putra tertuanya yang bernama Muhammad Hudabanda. Namun karena kelompok Kizilbashi lebih suka kepada adiknya Muhammad Hudabanda yang bernama Ismail II, maka yang menjadi pemimpin berikutnya adalah setelah Syah Tahmas, yaitu Ismail II. Ismail II resmi menjadi raja dinasti Safawiyah pada tanggal 22 Agustus tahun 1576 Masehi sampai 24 November tahun 1577 Masehi. Dalam masa yang singkat itu, Raja Ismail II sempat melakukan pembunuhan terhadap seluruh saudaranya kecuali Muhammad Hudabanda dan anaknya yang bernama Abbas yang lolos dari pembunuhan tersebut. Ismail II juga sempat mengeluarkan larangan
mencela 3 khalifah sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan dalam setiap khutbah sholat Jumat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ratna Masyarani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide kelima. Saya atas nama Ratna Masyarani akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh peradaban Islam. Untuk yang ketiga, Muhammad Hudamba tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Setelah Raja Islam II wafat pada tanggal 24 November tahun 1577 Masehi, dinasti Safawiyah dipimpin oleh kakaknya yang bernama Muhammad Hudamba memerintah dinasti Safawiyah selama 10 tahun, yaitu mulai dari tahun 1577 Masehi sampai dengan tahun 1587 Masehi. Muhammad Hudamba memerintah dinasti Safawiyah selama 10 tahun. Namun tidak ada yang dapat dilakukan oleh Raja Muhammad Hudamba untuk memajukan dan mengembangkan dinasti Safawiyah. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisiknya yang kurang dapat melihat, sehingga yang banyak menjalankan roda pemerintahan dinasti Safawiyah adalah istrinya, sehingga dinasti Safawiyah berada dalam masa disintegrasi dan persaingan antar kelompok. Melihat pemerintahan dinasti Safawiyah yang dipimpin oleh Raja Muhammad Hudamba dalam kondisi yang sangat lemah, Shah Abbas I yang merupakan putra dari Raja Muhammad Hudamba yang lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Ismail II, melakukan upaya kudeta terhadap ayahnya, Muhammad Hudamba, yang berhasil menguasai dinasti Safawiyah. Kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama, kemajuan dalam bidang ekonomi. Politik. Stabilitas politik dinasti Safawiyah pada masa Khalifah Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian kekhalifahan dinasti Safawiyah. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur perdagangan laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis berhasil menjadi milik dinasti Safawiyah. Selain kemajuan dalam sektor perdagangan, dinasti Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian. Namun, setelah Khalifah Abbas I meninggal, sektor perekonomian dinasti Safawiyah lambat laun mengalami penurunan, terutama ketika kekhalifahan dinasti Safawiyah dipimpin oleh Khalifah Safi Mirza. Pada masa Khalifah Safi Mirza, rakyat cenderung bersikap masa bodoh karena mereka sudah banyak memperoleh penindasan dari Khalifah Safi Mirza. Tetapi para saudagar asing banyak berdiam diri di Iran dan mengendalikan roda perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah Iran. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apalagi pada masa dinasti Safawiyah, khususnya ketika Khalifah Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Menurut Badri Yatim, pada masa Khalifahan dinasti Safawiyah, dunia ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya tokoh yang selalu hadir di majelis istana seperti Baha al-Din Syirazi yang merupakan salah seorang filosof, dan Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damai yang merupakan filosof, ahli sejarah, dan teolog. Perkembangannya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Safawiyah tidak lepas dari suatu doktrin yang sangat mendasar, yaitu bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka.
Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah berhenti dan orang mesti taklid saja. Syiah tetap berpendirian bahwasanya mujtahid tidak terputus selamanya. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang keagamaan. Pada masa Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang memaksakan agar paham Syiah menjadi agama resmi kekhalifahan dinasti Safawiyah. Tetapi Khalifah Abbas I menanamkan sikap toleransi terhadap para pemeluk aliran keagamaan dalam Islam. Menurut Hamka, Khalifah Abbas I dalam bidang politik keagamaan selalu menanamkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu saja, para pendeta Nasrani diperbolehkan mengembangkan ajaran agamanya dengan leluasa, sebab sudah banyak bangsa Armenia yang telah menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Yang keempat, kemajuan dalam bidang fisik dan seni. Setelah berhasil menguasai wilayah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti Safawiyah, maka para penguasa dinasti Safawiyah membangun Isfahan menjadi sebuah kota yang sangat indah. Di kota Isfahan terdiri bangunan-bangunan besar dan sangat indah seperti masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderat, dan istana Cihil Sultan. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik dan indah. Ketika Khalifah Abbas I wafat, di kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kemajuan dalam bidang seni pada masa dinasti Safawiyah tampak begitu jelas dari sudut gaya arsitektur bangunannya. Hal ini dapat terlihat dari bangunan Masjid Sheikh Lutf Allah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi dan bangunan Masjid Shah Hussein yang dibangun pada tahun 1611 Masehi. Unsur seni sendiri ini yang mencapai kemajuan pada masa dinasti Safawiyah adalah unsur seni dalam bentuk kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, tenunan, mode tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mencapai puncak kemajuan pada masa Khalifah Khalifah Ismail tahun 1522 Masehi dengan membawa pelukis timur ke Tabriz yang bernama Bizhar. Menurut Hamka, pada zaman Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, perkembanganlah kebudayaannya, kemajuan dan keagungan pikiran mengenai seni lukis, seni pahat, syair, dan sebagainya. Di antara bujangga yang lahir pada masa dinasti Safawiyah adalah Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damai, ahli filsafat dan ilmu pasti, Baharuddin al-Amili yang merupakan ulama ahli fiqih, dan yang terakhir Sodaruddin Ay-Razi yang merupakan ahli fisika. Demikian puncak kemajuan dan peradaban yang dicapai pada masa kekhalifahan dinasti Safawiyah. Kemajuan yang pernah dicapai dinasti Safawiyah membuat dinasti Safawiyah menjadi salah satu dari tiga kerajaan besar dalam dunia Islam yang disegani oleh lawan politiknya, terutama dalam bidang politik dan militernya. Walaupun tidak setaraf dengan kemajuan Islam pada masa klasik, dinasti Safawiyah telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung sejarah. Untuk kesimpulannya, kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai dengan 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din. Dinasti ini didirikan dan dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan. Adapun raja-rajanya untuk raja-rajanya sendiri, para khalifah dinasti Safawiyah yang pertama Shah Ismail, yang kedua
Ismail II, yang ketiga Syah Tahmad, yang keempat Muhammad Hudamba, yang kelima Syah Abbas I, yang keenam Safi Mirza, yang ketujuh Syah Abbas II, yang kedelapan Sulaiman, yang kesembilan Syah Husain, yang kesepuluh Tahmapz II, yang 11 Abbas III. Adapun raja-rajanya, khalifahnya tersebut. Untuk kehancuran dinasti Safawiyah sendiri, sepeninggal Khalifah Abbas I, pemimpin dinasti Safawiyah, khususnya para khalifah berikutnya yang pemimpin dinasti Safawiyah seperti Khalifah Safi Mirza, Khalifah Sulaiman, Khalifah Husain, Khalifah Tasmat, dan Khalifah Abbas III, kondisi dinasti Safawiyah tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran kepada dinasti Safawiyah. Di antaranya, sebab-sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah adalah: pertama, konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya dinasti Safawiyah yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kerajaan Utsmani. Konflik antara dua dinasti ini berlangsung sangat lama, meskipun pernah berhenti sejak tercapainya perdamaian pada masa Khalifah Syah Abbas I. Namun tidak lama kemudian, Khalifah Syah Abbas I meneruskan konflik, dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara dinasti Safawiyah dan kerajaan Utsmani. Yang poin kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian besar pemimpin dinasti Safawiyah. Hal ini turut mempercepat proses kehancuran dinasti Safawiyah sendiri, ditambah lagi dengan adanya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dinasti Safawiyah. Dan yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Khalifah Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbashi. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami oleh Qizilbash. Dan untuk poin keempat sendiri, poin terakhir, sikap para ulama Syiah yang sangat berpengaruh dalam kekuasaan dinasti Safawiyah yang tidak memiliki sikap terbuka dan demokratis. Dengan berlindung di balik kekuasaan politik dinasti Safawiyah, ulama Syiah menekan kelompok lain, baik ulama, Sunni maupun agama lain. Sekian presentasi dari kelompok dinasti Safawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berterima kasih untuk teman-teman saya, Mas Vito Ananda dan Mas Duta, dan terima kasih lagi untuk Bapak Idrian selaku dosen pengampu mata kuliah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.